Jumpa lagi di Haribo TV dan jumpa lagi di rekomendasi smartphone menjelang Lebaran 2025. Kali ini kita akan membahas smartphone pilihan kami di kelas harga 2-3 juta rupiah. Oke, untuk rekomendasi smartphone kali ini bareng sama kami tim Gadget. Saya Chris, saya Noval, Izan. Nah, ini di sini kita akan membahas rekomendasi smartphone dari 2 sampai 3 juta. 3 juta ya. Ini 3 jutanya bukan 3 jutaan ya. 2,9999. Jadi kalau bilang, "Ini kok yang ini 3 jutaan enggak masuk, itu 3 jutaan." Kita ada lagi itu. Ntar ada lagi, itu beda lagi. Tapi sebelum kita masuk ke list smartphone-nya, tentunya Disclaimer dulu. Nah, tadi itu disclaimer-nya tolong dibaca baik-baik. Sekarang kita mau bahas mengenai harapannya dulu nih. Harapannya seperti apa sih untuk smartphone kelas 2 sampai 3 juta? Performanya tuh paling enggak oke lah buat penggunaan 2 sampai 3 tahun ke depan. Di sini kita udah bisa ngarep yang agak lebih kencang dikit lah. Iya. Udah boleh ngarep performa di sini. Walaupun kita juga masih agak tricky sih sebetulnya 2-3 juta ya. Ini tuh segmen harga yang agak susah-susah gampang. Kalau misalnya kita nggak hati-hati, dapatnya yang bukannya bermaksud merendahkan nih, cuman gimana ya? Banyak jebakan Batman-nya di 2-3 juta nih. Bisa dapat bagus banget, bisa dapat amsyong banget lah gitu. Nah, di sini kita bantu cariin beberapa yang paling enggak performanya udah lumayan lah. Lumayan. Harapannya paling enggak berapa tahun tuh? 2 tahun lah ya. Paling enggak 2 tahun ke depan tuh masih oke lah. 2 tahun ke depan masih oke. Masih bisa dipakai. Yes. Terus untuk RAM-nya sendiri? Ini ya minimal 6 GB dan kalau bisa ke atasnya lagi lebih lah. Ya. Jadi kita harusnya udah enggak ngarep 4 GB di sini ya. Skip. RAM 6 GB minimal. Terus juga storage-nya UFS itu wajib sih. UFS wajib ya. Harus. Udah enggak ada alasan buat eMMC ya? Enggak ada di harga segini. Siap, 1 jutanya dan UFS. Ada yang sudah Iya. ada FS. Mantap. Habis itu storage-nya Ya 128 GB masih oke lah. 128 masih oke. Tidak ada 64 di sini ya. Enggak ada. Minimal tuh 28, kalau bisa lebih baik. Terus juga layar gimana nih? 60 harus ke atas deh pokoknya. 60 Hz ke atas, setuju. Ya. 90 juga nggak apa, pokoknya ke atas. Terus juga kamera kita udah bisa ngarep yang lumayan lah. Kita nggak bisa ngarep yang luar biasa di sini, tapi paling nggak untuk foto video oke lah. Oke. Memadai. Belum bisa yang luar biasa, tapi paling nggak oke. Terus juga 5G masih haruskah di sini? Enggak harus sih. Kalau bisa bagus, tapi kalau misalnya 4G juga enggak apa-apa. Yes. Yowis, mari kita mulai dari list yang pertama. Ya, pertama di sini ada Tecno Spark 30 Pro. Ini sebelumnya udah masuk sih di bawah 2 juta, tapi ini versi storage yang lebih gedenya. Oh, yang kemarin yang di bawah 2 juta tuh ada 1,9 128 giga. Nah, ini kita rekomendasiin yang 256. 256-nya. Di harga 2,3 jutaan. Wih, jadi 2 juta kecil lah ini kita bilangnya. Untuk layarnya? Ini pakai AMOLED 6,78 inch Full HD plus 120 Hz. Untuk SoC Helio G100. Untuk baterai 5200 mAh dengan dukungan charging 33 watt. Untuk kamera 108 megapiksel dan kamera selfie 13 megapiksel di sini. Nah, dari spek sih menarik ya. Cuman hal yang perlu diperhatikan apa nih? Nih sayangnya kita belum ngetes smartphone-nya. Jadi kita nggak tahu ini minusnya apa. Bukan nggak tahu minusnya apa sih, lebih kayak kita belum bisa ngasih informasi in-depth gitu. Hasil pengujiannya seperti apa. Cuman ya kalau dari kita sih biasanya racikan seperti ini ya mirip-mirip lah seperti ya keluarga-keluarga extension yang lain. Minimal ini layarnya udah AMOLED yang gue suka tuh pertama. Iya. Terus juga apa namanya? Ada bypass charging sih. Ada bypass chargingnya. Jadi buat gaming masih lumayan oke. Dan G100 di harga segini Oke. masih kenceng hitungannya. Terus juga masih ada NFC dan fingerprintnya in display. Ini juga salah satu kelebihan yang sulit dilawan sih. Tuh. Tadinya ini harusnya diisi dengan Note 40 tahun lalu tuh. Sekarang buat barangnya udah susah. Ada gantinya sekarang dari Tecno. Iya. Oke, mantap 2-3 juta. Ini oke nih. Next ada apa lagi nih? Ini ada dari Samsung. Samsung Masuk nih di harga segini nih. HP baru Samsung Galaxy A06 5G. Oke. Dia 6128 di harga 2,3 jutaan. Wow, oke. Ini yang 5G ya. Yang Kalau 5G. yang di bawah 2 juta kemarin kita juga ada yang A06 4G. Itu ya 4G. Yang 5G-nya. Ini udah kita review ya, dan kemungkinan waktu video rekomendasi ini tayang, video reviewnya juga udah tayang. Yes. Oke, mantap. Ini HP baru banget. Itu ya untuk spesifikasinya?
Layarnya dia 6,7 inci, pakai PLS HD Plus 90 Hz. SoC-nya Dimensity 6300, baterainya 5000 mAh, dukungan chargingnya 25 watt. Untuk kamera dia kamera utama 50 megapiksel, kamera selfie 8 megapiksel. Oke, nice. Ini 2,3 jutaan. Iya, 2 Samsung. jutaan kecil lah. Dan ini Samsung 5G. 5G pula. Lucu juga nih. Tapi apa yang perlu diperhatikan? Layarnya masih HD Plus. Mungkin masih ada lah yang ngerasa ini kurang, walaupun menurut kami ini masih ya cukup oke lah untuk dipakai. Kita sih masih terima sih SD Iya. Plus paling enggak dikasih 90 Hz lah paling enggak. Ya. Plus ini juga bisa bikin baterainya lebih awet sih sebenarnya. Oke. Terus perekaman videonya masih terbatas di 1080p 30 fps aja. Nah, ini lucu nih. Kenapa lucu? Karena versi 4G-nya bisa Bisa 1080p 60 fps. Nah, lo kok 5G-nya malah nggak bisa 60 fps? Iya. Harusnya teoritis SoC lebih kenceng ya. Iya, betul. Ya nggak tahu ya, itu mungkin sengaja ditutup sama Samsungnya fiturnya. Jadi Segmentasi. belum bisa 60 fps. Cuman kalau kalian belum, maksudnya nggak wajib banget 60 fps, harusnya ini bukan masalah sih. Iya. Terus apa lagi? Terus desainnya mungkin masih agak terasa kuno gitu ya. Wah. Masih agak jadul gitu, soalnya masih pakai notch gitu. Itu dia lah. Kapan ya Samsung upgrade ini ya? Bezelnya lebih tipis ya? Tinggal dia aja ya? Bezelnya agak tebel. Iya, kayaknya tinggal Samsung doang deh. Ayo Samsung, bezelnya tipisin lagi. Takutnya biar beda sama seri ininya di atasnya. Terus dia nggak punya NFC juga. Ah, ini. Agak sayang sih. Iya, Cuman sayang. paling enggak kenapa kita masuk ini ke rekomendasi, karena kelebihan-kelebihannya juga lumayan sulit dilawan nih. Apa aja nih kelebihannya? Pertama, sesuai namanya, ini udah 5G. Terus dia pakai One UI 7 berbasis Android 15. Jadi ini udah langsung yang One UI terbaru. Oke. Dengan fiturnya ya khas Samsung lah ya, fiturnya banyak. Mm-mm. Terus dia punya dual microphone. Bagus kan? Terus dia jaminan Android update-nya itu 4 kali. Wow. Dan security update-nya juga 4 tahun. Lumayan panjang untuk HP 2 jutaan. Mm-mm. Dan ini kehitung upgrade yang lumayan besar lah dibanding A0 series yang sebelum-sebelumnya. Iya, terutama SoC-nya ya. Jadi Iya. bisa jadi kenceng. Ini biasa A0 itu entry level ya. Ya. Dan ini upgrade performanya lumayan banget sih hitungannya. Lalu apa lagi? Dan dia punya IP54 juga masih. Oke, sip. Terus juga udah start dari Android 15 ya. Iya. Baik lagi sih software ya, ujung-ujungnya Samsung tuh emang jago banget di software lah. Dan di 2 jutaan ini salah satu opsi yang menarik sih memang sih. Kalau memang nyarinya software. Tapi kali ini mereka bukan cuma unggul di software doang. Iya, performance-nya juga lumayan. Performa juga meningkat di sini. Dan Iya. 5G. Sip. Nice, itu dari Samsung. Next, lanjut. Apakah Samsung lagi? Bukan. Bukan. Pemain baru ini. Pemain baru datang lagi. Yang lu review kemarin nih. Iya. Moto is back, Motorola G45 di sini. Oke. Ini varian yang 8256 di harga 2,4 jutaan. Emang cuma ada yang itu doang variannya. Iya. Tapi udah gede storage-nya. Heeh. Oke, untuk spesifikasi ini layar IPS 6,5 inch HD plus 120 Hz. Untuk SoC ini sudah menggunakan Snapdragon 6S Gen 3, jadi sudah bisa 5G ya. Untuk baterai 5000 mAh dengan dukungan charging 18 watt dan untuk kamera ini kamera utama 50 megapiksel dan kamera selfie-nya di 16 megapiksel. Oke. Dari di atas kertas sih cukup menarik. Yes. Dan ini udah kita review juga. Apa aja perlu diperhatiin nih? Oke, untuk diperhatikan ya kayak yang tadi ini layarnya sayang masih HD plus, tapi sebenarnya nggak terlalu masalah juga sih HD plus. Yang penting Iya, di harga segini masih bisa oke diterima lah. masih bisa ditoleransi. Karena ada kelebihan-kelebihan lain yang mesti kalian perhatikan juga. Oke, apalagi hal yang perlu diperhatikan? lalu di sini sayangnya hanya ada kepastian untuk upgrade ke Android 15. Untuk seterusnya masih belum diketahui di sini. Oke. Kemudian saat kami uji di sini performanya terasa agak ketahan ya. Jadi apalagi di game Genshin Impact ya, khusus di situ aja. Jadi itu SoC-nya harapan kami bisa lebih kencang dari ini. Jadi tapi entah kenapa spesifik di game Genshin ya ketahan performanya. 20 fps rata. Ya. Di limit gitu. Oke, terus Lalu di sini tampilan layarnya bagian warna agak kurang keluar di sini. nah isi Kurang gonjreng aja. kurang gonjreng aja karena kebiasaan di 2 jutaan ini udah banyak yang AMOLED ya. Iya, betul. Jadi terasa agak kurang. Wis, tapi kelebihannya Tentunya sudah 5G. Lalu di sini menggunakan MyUX dengan tampilan Android Vanilla yang nyaman dipakai dan mulus serta lancar. gak cuma lancar, tidak ada Banyak fiturnya banyak, bloatware-nya hampir nggak ada, iklan kagak ada dari pengujian kita ya. Iya. Jadi ini kalau kalian nyari software atau OS Android yang bersih banget di 2 jutaan, kayaknya baru ini sih opsinya. Terus juga apalagi? Sini
Ini udah ada NFC juga dan plus ada FM radio juga untuk hiburan gratisnya. Terus sudah dilengkapi rating IP52, punya dual speaker dan dual mikrofon juga, plus paket penjualannya juga lengkap. Oke, pendatang baru tapi langsung Ngegas ya. Mantap. Moto, Nice. lanjutkan Moto. Sip. Halo Next. Moto. Lanjut, berikutnya juga ini waktu video ini dibuat, ini juga HP baru rilis beberapa hari sebelum video ini dibuat. Ini ada Tecno Camon 40. Camon 40. Come on. Ya. Untuk harganya yang 8128 ada di 2,4 juta, yang 8256 ada di 2,7 juta. Layarnya dia pakai 6,78 inci FHD plus 120 Hz. SoC-nya Helio G100. Sudah gue bilang, Ya. lanjut. Baterainya 5200 mAh dengan dukungan charging 45 watt. Kamera utamanya 50 megapiksel, punya kamera ultrawide juga 8 megapiksel dan kamera selfie-nya 32 megapiksel. Lumayan. Oke, selain G100 kelihatan ya layar AMOLED-nya sama baterai 5200-nya. Baterai 5200 ini baru. Sebelumnya 5000. Iya. Di tempat lain juga 5200. Iya, ntar. sekarang udah 5200 di pada. Baterai gelondongan. Gak apa-apa, tapi itu hal yang bagus. Hal yang bagus kok. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikannya, kita belum sempat uji lebih lanjut karena Iya. saat video ini dibuat HP-nya baru datang. baru nyobain nggak nyampe sejam. Tapi paling nggak yang udah kelihatan banget tuh dia masih 4G. Ya. Cuman ya masih kita terima lah di sini. Oh. Terus juga dari sejam nyoba, gue langsung bisa ketemu hal yang perlu diperhatikan pertama. Gitu. Haptic feedbacknya kurang. Oh iya, cuma karena 2 jutaan sih kayak. Ya udahlah. Oke, jadi untuk kelebihannya sendiri apa nih? Ya, dia langsung start dari Android 15. Nice. Jadi lumayan kekinian. Terus dia punya dual speaker, ada kamera ultrawide, bisa bypass charging. Bisa. Itu udah gue pastikan Ya. bisa. Fingerprint under display. Wis. Udah ada fitur AI. Nice. Terus ada NFC, ada FM radio, infrared blaster juga ada. Lumayan sih. Sip. Ini nominasi yang menarik banget sih. Iya. Di bawah 2,5 ini paket yang luar biasa sih. Ya. Sip, itu dia dari Tecno Camon 40. Lanjut, apa lagi nih? Oke, ini HP yang G100 lagi kah? Bukan. Oh, bukan. Ini beda. Ini Sinaga. 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 Oke, orang Batak. Maaf, lanjut. Oke, ini iQOO Z9X. Wih. Ini salah satu Apa yang masih reviewnya telat ya? kencang. Ya. Oh iya bener. Pas banget kebagian nama saya ini. Oke, ini salah satu yang paling kencang untuk harga 2 jutaan dan harganya lagi turun di sini. Oke. Untuk variannya ini ada 818 di harga 2,6 jutaan dan juga ada 8256 di 2,9 jutaan. Oke. Untuk spesifikasi layar IPS 6,72 inch, Full HD Plus 120 Hz. Untuk SoC Snapdragon 6 Gen 1. Oh, nice. Nggak pakai S. Ini Ini kenceng. Oke. baterai 6000 mAh dengan dukungan charging 44 watt. Untuk kamera utamanya 50 megapiksel dan selfie 8 megapiksel. Hal yang perlu diperhatikan. Untuk hal yang perlu diperhatikan di sini sayangnya masih menggunakan single kamera plus bonus ya. Kemudian ada masalah terkait kameranya, cuma semoga ini udah diberesin ya karena kita nggak megang lagi HP ini kan. Handphonenya udah dibalikin, jadi kita belum tahu update terbarunya gimana sih. Dan mungkin kalau ada yang udah beli, coba tulis Ya. kolom komentar. Boleh. Sip. Apalagi? Lalu haptic feedbacknya terasa kurang mantep ya. Harganya sih. Oke lah, 2 juta masih bisa kita terima lah. Oke, untuk poin positifnya di sini performanya terbilang kencang di kelasnya 6 Gen 1 kan. Kemudian untuk layar udah 120 Hz, daya tahan baterai juga tergolong oke, 6000 mAh. Lalu untuk bodi tergolong tipis meski baterainya tadi gede di 6000 mAh. Udah stereo speaker juga, punya NFC multifunction, menggunakan punya rating IP64, sudah 5G dan masih ada audio jack-nya juga. Wow, ini pilihan yang solid banget sih, luar biasa. Performanya dan baterainya sini luar biasa banget nih, kalau menurut gue ya. Oke, dan ini udah turun harga ya. Iya. Mentok di 2,9 juta, 8256. Nice, keren iQOO. Lanjut, ada lagi? Ada, dan ini HP baru juga. Ya. Masih baru. Ini ada Infinix Note 50
Oke. Ini agak beda ya. Ini bukan Note 50 yang ada di video review kita. Itu Note 50 Pro. Itu Pro 4G lah. Pro 4G. Ini yang lihat Note 50 polos. Polos ya. 4G juga sih. Ya, ini yang 8256 harganya 2,8 jutaan. Layarnya AMOLED 6,78 inci FHD Plus, tapi ini 144 Hz katanya. Terlepas SoC-nya cuma 120, cuman ya speknya begitu ditulisnya. Terus SoC-nya pakai Helio G100, baterainya 5200 mAh dengan dukungan charging 45 watt. Bentar, ini enggak salah baca kok benar. Ini bukan spek tektok yang mau di copy sini. Iya, bukan. Ternyata benar. Gue udah bilang layar, baterai, nah sepaket tuh. SoC juga. Oke, Terus kamera utamanya 50 megapiksel dan kamera selfie-nya 13 megapiksel. Oke, terus hal yang perlu diperhatikan langsung aja. Sayangnya kita belum sempat review yang ini, yang sempat di review itu yang versi Pro-nya aja. Tapi kalau dilihat sekilas sih ini kalau bisa gue tambahin ya, sebetulnya ini hampir mirip banget sama yang kita review kemarin yang Pro 4G. Cuman beda dua yang apa namanya major menurut gue ya. Pertama, nggak ada kamera ultra wide. Kalau di Pro kan ada. Abis itu juga chargingnya yang ini 45, yang itu 90. Cuman 90-nya aja dari tes kita juga nggak kenceng-kenceng banget. Jadi 45 harusnya bukan masalah. Jadi itu. Wah, cuma beda ultra wide. Sisanya kelebihannya sama semua. Lu mau bilang apa ya? Desain. Sama. Desain paling mewah di 2 jutaan mungkin. Tipis, frame-nya metal. Itu mana lagi? Frame metal itu bilang gila. Terus juga layarnya AMOLED 144 Hz katanya. Buat gue yang lebih penting bezelnya simetris. Mantap. Chris approve. Ya. Mantap. Ini Transsion udah pada bisa kayak gitu. Terus apa lagi? Terus dia pakai stereo speaker, punya infrared blaster, fingerprint under display. OS-nya juga baru ini, langsung pakai Android 15. Dan XOS 15 juga yang sudah mengalami update major sih menurut gue sih. Support wireless charging, ada bypass charging. Desain juara sih menurut gue ini. Terus juga wireless chargernya itu dikasih. Oh iya, di paket penjualannya. Di paket penjualannya juga. Wow. Gak heran banyak orang yang bilang ini King sih. King Phoenix back. Luar biasa. Walaupun speknya sharing. Tidak masalah. Kan yang diuntungkan siapa? Konsumen kan. Betul. Jadi pilihannya bagus-bagus kan. Oke. Dan itu dia untuk rekomendasi utama dari kami. Tapi tentunya ada beberapa smartphone juga yang inilah kita bilangnya honorable mention. Yang layak dipertimbangkan. Layak dipertimbangkan juga. Yang pertama apa ini? Nih, sini ada Nubia Neo 2 ya, smartphone gaming di sini. Oke. Spesifik ya, smartphone gaming. Dan ini smartphone gaming emang gaming, ada shoulder buttonnya ini. Dan di 2 jutaan dia doang kayaknya yang punya. Nggak ada brand lain? Nggak ada sih. Apa lagi tuh ROG yang ada cuy. Itu juga udah handphone gaming kelas atas. Tapi ini di 2 jutaan, keren juga. Dan di 2 jutaan kita dapat 8256 juga, jadi gede juga storage-nya. Oke. Nah, kita cek dulu spesifikasi ini. Layar IPS 6,72 inch Full HD plus 120 Hz dengan SoC Uni SoC apa Uni SoC sih? Uni SoC. Uni SoC. Oke, Uni SoC T820. Untuk baterai 6000 mAh dengan dukungan charging 33 watt. Lalu kamera utamanya 50 megapiksel dan kamera selfie 16 megapiksel. Oke. Ini beberapa alasan kenapa kita masuk honorable mention ya. Kita mulai dari pertama nih. Pertama, start dari Android 13. 13 ya. Udah lama. 2 tahun yang lalu itu. 14 mungkin masih oke lah ya. Karena ini masih awal tahun 2025. Emang kalau 13 sih ya kalau misalnya nggak butuh bisa ngasih experience yang oke juga sih. Ya udahlah, mungkin masih bisa dimaafkan sedikit. Cuman ada janji update gak dia? Kayaknya belum ada ya. Belum ada sih. Kalau ada janji update mungkin masih lebih ini. Cuman kalau nggak ada itu yang repot sih. Oke, apalagi? Lalu ini perekaman video masih mentok di 1080p 30 fps. Oke. Lalu tidak ada slot micro SD jadi nggak bisa. Tapi 256 juga udah gede kan? Harusnya udah cukup. Cuman biasa masih banyak yang protes sih di 2 jutaan masih pada ngarep micro SD. Oke, di sini nggak ada audio jack sayangnya. Kemudian suhu bisa agak tinggi saat bermain game berat, tapi ya smartphone gaming kan. Jadi butuh ini ya, pendingin butuh cooler, pendingin ekstra. Tapi kelebihannya memang spesifik banget sih. Spesifik. Contohnya shoulder button. Shoulder button. Itu mutlak sih. Itu kelebihan mutlak dia shoulder triggernya, shoulder buttonnya. Itu buat yang main game FPS itu kepake banget. Game shooter.
Abis itu layarnya gimana? Layarnya di udah 120 Hz dan beberapa game memang bisa jalan di 120 FPS di sini. Itu. Yang penting itu kalau gaming. Gamenya beneran bisa jalan 120 FPS. Oke. Lalu ini juga udah 5G, kemudian baterai juga 6000 mAh dan daya tahannya juga tergolong oke di sini. Plus ada NFC, dual speaker dan juga punya FM radio juga. Ini opsi yang oke juga. Tapi itu perhatikan hal yang tadi kita sebutin ya. Masalah atau enggak itu buat kalian. Kalau emang itu enggak masalah, ini masih layak lah sebetulnya. Tentu. Next, apa ada lagi? Ada dari Infinix lagi, dari King yang satu itu lagi. Oke. Ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Ini buat yang nyari bodinya tipis, enteng dan layarnya curve. Ini mewah banget sih tampilannya di 2 jutaan. Iya, tipis ringan. Salah satu yang tertipis bahkan di 2 jutaan. Ya. Baca yang tadi aja. Oh, enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Agak beda dikit. Agak beda. G100-nya sama. Layar AMOLED 6,78 inci FHD Plus, tapi yang ini 120 Hz. Helio G100 SoC-nya. Baterai juga ini masih pakai generasi lama nih, 5000 mAh. Pakai batch berikutnya. batch sebelumnya. Baterai 5000 mAh dengan dukungan charging 33 watt. Kameranya yang utama 50 megapiksel, yang selfie 13 megapiksel. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan, ada beberapa keterbatasan teknis di kameranya. Detailnya kalian cek aja di reviewnya. Terus juga suhu bodinya tuh bisa agak tinggi kalau lagi main game berat. Tapi kan ini tipis ya. Ya, itu salah satu faktornya kali dia nggak pakai cooling system yang gimana-gimana banget. Demi body yang tipis. Ya betul. Juga dia nggak punya headphone jack. Oke. Terus kalau untuk kelebihannya, ini bodinya tipis dan ringan dan cantik lah. Ini di harga 2 jutaan ini oke banget. Terus dia udah punya bypass charging. Padahal bukan HP gaming. Cuma dikasih ya udahlah ya. Performanya ya G100 oke lah. Bukan G100 mentok sih. Nggak bisa disamain sama G100 yang lain. Tapi masih oke. Masih oke. Terus dia pakai in-display fingerprint scanner. Ada dual speaker, NFC, dan dia punya IP54 juga. Oke. Opsi yang cukup menarik juga sih. Menarik, ya. Spesifik buat yang cari body tipis dan ringan, layar curve. Oke, tadi itu dari Infinix. Next, ada lagi? Kita di sini ada Poco. Ini Poco M6 Pro, yaitu salah satu smartphone dengan kamera ultrawide di kelas harganya ini. Untuk spesifikasi juga oke, kelengkapannya juga oke di sini. Kita cek harga dulu, ini 8256 di harga 2,4 jutaan. Untuk spesifikasi, layar AMOLED 6,67 inch Full HD Plus 120 Hz. Untuk SoC, Helio G99. Oh, bukan G100? Bukan. Ya, sama aja. Kurang satu. Oke. Untuk baterai ini 5000 mAh dengan dukungan charging 67 watt. Untuk kamera utama 64 megapiksel, ada ultrawide 8 megapiksel dan kamera selfie 16 megapiksel. Untuk hal yang perlu diperhatikan di sini, ya ini keluaran agak lama sih. Dan udah berumur juga. Tapi masih belum ada penggantinya sampai saat video ini dibuat. Oke. Lalu ini juga masih 4G, tapi masih oke lah. Kemudian start dari MIUI yang Android 13, tapi harusnya ada update ke HyperOS yang Android 14. Tapi ini ada beberapa kelebihan juga sih yang membuatnya cukup menarik lah. Apa aja tuh? Ya, performa ini tergolong memadai untuk kelas harganya. Kemudian ini udah dual speaker juga, punya NFC, IR blaster dan audio jack juga masih ada. Untuk layar ini AMOLED 120 Hz juga. Kemudian chargingnya bisa sampai 67 watt dan ini ada dalam paket penjualannya ya. Oke. Plus ini punya rating IP54. Dan satu lagi ya, kameranya masih ada ultrawide-nya di sini. Karena dari seluruh list kita kayak cuma Canon 40 doang tadi yang ada ultrawide-nya. Iya. Ya semoga semakin mainstream lagi ya, 2 jutaan kamera ultrawide. Padahal dulu nggak susah loh kamera ultrawide. Terus honorable mention berikutnya. Ya, ini ada dari Realme 13 5G. Ini dia punya RAM yang paling gede di kelas harga 2 jutaan. Oh, oke. Untuk harganya ini ada di 2,9 jutaan dengan RAM 12 GB, storage di 256. Jadi cukup gede ya. Iya, gede loh ini. 12 256. Jarang loh. Masih dapat di bawah 3 juta. Untuk layar dia IPS 6,72 inci FHD Plus 120 Hz. Dan SoC pakai Dimensity 6300. Baterai 5000 mAh dengan dukungan charging 45 watt. Terus kamera utamanya 50 megapiksel dan selfie-nya 16 megapiksel. Oke. Hal yang perlu diperhatikannya, sayangnya kita belum sempat ngetes smartphone yang satu ini sih. Terus juga dia ternyata masih single kamera plus bonus dan belum ada NFC-nya. Sayangnya ini lumayan krusial. Lumayan krusial menurut kita sih. Perlu dipertimbangkan banget lah nggak ada NFC ini.
Tapi ya itu kelebihannya RAM 12 GB-nya ya. Iya, RAM 12 GB. Nggak ada Dan lawan. ini udah 5G pula. Dan performanya juga 6.300 masih Bagus. layak banget untuk Iya. kelas harganya. Ada IP64, masih ada audio jack, stereo speaker. Nah isi. Jadi ini boleh lah dipertimbangkan di harga 2,9 juta. Realme 13 5G. Banyak juga honorable mention-nya ya. Ya. Lumayan. Ya karena ini emang rentang harga yang tricky lah. Banyak banget opsinya. Cuman ya kita mau bingung juga awalnya kayak ini masuk rekomendasi utama atau enggak gitu. Cuman daripada terlalu banyak ini kita memilih akhirnya beberapa yang jadi rekomendasi utama kita aja ya. Oke, jadi itu dia rekomendasi smartphone untuk rentang harga 2 sampai 3 juta. Tapi tentunya akan ada ini ya rentang harga berikutnya ya. Ya, betul, Yes. betul. Tunggu Jadi aja. ditunggu aja untuk rekomendasi berikutnya. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi yang menarik juga, ya tinggal komen aja di bawah ya. Nggak perlu menjadikan rekomendasi kami itu apa namanya Acuan mutlak. gitu, nggak usah gitu. Ya bisa aja kita ada yang miss ya. Betul. Kalau misalnya handphone kalian juga nggak disebut di sini, bukan berarti handphone kalian itu jelek, bukan. Kalau memang ada opsi yang menarik yang kita kelewat, tulis aja di komen, bang. Yes. Cobain HP ini bang, ini harganya segini, menariknya apa? Jadi nggak usah baper lah ya. Gak usah baper. Kalau misalnya handphone yang disukainya tidak disebutkan di sini. Oke, thank you udah nonton semua. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Bye-bye.